Saya akan selalu mendukung PWI Perjuangan Wali Songo dan laskarnya. Silahkan teruskan perjuangan ini. Tidak perlu takut, negara ada di belakang bapak-bapak dan para kiai semuanya. Kalau sekarang ada yang mau ngadu domba antara habaib dengan kiai, antara Ashraf dengan kiai, dengan isu-isu yang dari dulu nggak pernah dikutik-kutik oleh kiai-kiai kita, aulia-aulia kita, ulama-ulama kita, orang-orang soleh, ini ibarat pengen memisahkan antara bahtera dengan bintang. Tujuannya apa? Sadar atau tidak sadar, ingin bikin umat tenggelam, saudara. Buktinya apa? Kalau negara tidak mendukung, tidak mungkin Pak Dan Ramya hadir, tidak mungkin Pak Kapolsek hadir, tidak mungkin Bapak Camat hadir. Ini artinya gerakan kita didukung oleh negara. Jadi tidak perlu takut. Hubungan kekeluargaan antara habaib dengan kiai begitu indah, dan saya akan melakukan perlawanan habis-habisan kepada siapapun, didukung oleh siapapun dia, saudara. Kalau coba-coba mereka belah umat, coba-coba ngadu domba kiai, saya akan ajak umat Islam, ayo rame-rame bangkit lawan. Jangan sampai dibentur-benturkan. Kita sekarang ini sedang dibenturkan dengan NU. Padahal justru PWI adalah sebagai penguat NU. Orang nasabnya sudah jelas kok dinafikan. Ini bisa ditodok kodaf orang ini, menuduh orang berzina. Persahabatan sangat baik, bahkan saling menjadi guru dan murid. Tapi sekarang malah dipecah belah, dimusuhi, dibuat kegaduhan-kegaduhan dengan hujah-hujah sabsatohnya atau hujah-hujah kormatohnya. Saya nggak perlu bahas panjang lebar lah, udah bagi saya udah selesai urusan ilmiah. Di Banten ditantang debat kabur, di Jakarta kabur, itu di Simnuk udah selesai, udah selesai. Bagi saya udah nggak penting urusan ilmiah, tapi saudara, nggak penting saudara. Tapi yang terpenting ibadah Allah, ini bagi saya ini bukan soal urusan ilmiah. Ini adu domba tanpa disadari antara habaib dan kiai. Ini adalah urusan kebencian, ini adalah urusan kedengkian, ini adalah urusan hasad. Ini ada backing di balik ini yang pengen ngadu domba umat Islam, saudara. Dan karena PWI pun juga sama, yaitu salah satu visi misinya itu untuk memerangi intoleransi, untuk memerangi radikalisme, untuk memerangi penjajahan secara ideologis, maka saya siap berada di belakang PWI. Mereka bilang, kiai, kenapa jadi budak orang Arab? Nah kalau nasab sudah nyambung ratusan tahun, tiba-tiba dibohongkan, dianggap palsu dan sebagainya. Ini qadzaf, menuduh orang berbuat zina. Siap bela habaib, yakin, betul, siap bersama habaib, takbir. Kalau ada ngadu domba umat, biarkan atau lawan, biarkan atau usir, takbir. Karena sekarang sudah ada politisasi agama. Apalagi di sini kita lihat adanya satu kelompok, satu golongan yang merasa paling tinggi, yang merasa paling suci, sehingga bangsa kita, bangsa Indonesia sebagai yang berdaulat di negaranya sendiri dianggap lebih rendah. Ini muncul sekarang hujah-hujah yang semacam ini. Kaya bener, khayalan wahmiyat semua yang disampaikan, diwolak-walik. Kebenaran dielekno elem, kebenaran yang sudah bertahan zaman Syekhana Khalil, zaman Mbah Hasyim Asy'ari, zaman para muassis yang lain, itu tidak ada masalah. Boten-boten masalah, sekarang dimermasalahkan. Ngaku nih memperjuangkan, membela Mbah Hasyim, membela Syekhana Khalil. Ini gimana hujah yang semacam ini? Habaib sama kiai dibenturkan, diadu domba. Tujuannya supaya apa? Supaya umat dibawa ribut. Kalau umat dibawa sudah ribut, habaib kiai ribut, apa yang terjadi? Umat sama habaib sama kiai udah nggak sadar, LGBT makin merajalela. Mereka seolah-olah yang paling benar, yang paling suci, sehingga bangsa Indonesia adalah ada di kelas 2. Ini adalah penjajahan secara ideologis, dan itu harus siap melawan. Dakwanya penuh dengan kebencian dan kemarahan. Ini
sudah ada tanda-tanda yang seperti itu. Itu bukan sikap Nahdlatul Ulama. Kalau Nahdlatul Ulama dicaci maki orang, justru dimaafkan, diajak mereka, ditunjukkan kebenaran. Nahdlatul Ulama terkenal pemaaf, bukan malah memendam marah kebencian. Makanya saya mengatakan, begitu Habaib dan Kiai diadu domba, dibenturkan seperti ini, saudara, siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah orang-orang yang anti-Islam. Yang diuntungkan adalah bandar judi, yang diuntungkan bandar narkoba, yang diuntungkan bandar minuman keras, yang diuntungkan koruptor, yang diuntungkan orang-orang jahat, yang diuntungkan fufu-fafa, yang diuntungkan adalah orang-orang yang ingin mengacak-ngacak umat Islam, saudara. Makanya saya nggak ada urusan, di bawah komando Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Saudara, apapun yang terjadi, siapa yang mau coba-coba ngacak-ngacak persatuan Habaib dan Kiai akan kami lawan, saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maksudi wa ridho kalamatubi atini mahabbataka wa ma ripataka. Amma ba'du. Sampurasun. Amin. Sampurasun. Amin. Yang terhormat Ketua PWI Provinsi Ceng Mujib, juga Ketua PWI LS Subang, dan reng-rengannya, para ulama, para sesepuh, juga di sini hadir Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, mangga. Alhamdulillah, saya pribados, ada yang sudah kena, ada yang belum kena. Kalau yang belum kena, saya 2016, 2017 pernah menjadi Kapolda Jabar. Asalnya saya Kapolda Sulsel. Kenapa saya dipindahkan ke Jabar? Saat itu saya diminta langsung oleh Bapak Presiden Jokowi, dipanggil, Pak Kapolda, Pak Anton, Bapak mau saya pindahkan. Siap, kemana Bapak Presiden? Ke Jawa Barat, kampung halaman. Dengan satu tugas. Tugasnya apa? Lupakan reserse, lupakan lantas, lupakan binmas. Satu saja tugasnya, apa? Tekan intoleransi. Kenapa, kata beliau? Karena sampai saat ini Jawa Barat adalah yang paling tinggi sikap-sikap intoleransinya, dan Jawa Barat merupakan pusat daripada penyebaran virus intoleransi dan radikalisme. Makanya waktu itu saya membuat yaitu Sawala Kebangsaan. Nah, alhamdulillah saya sekarang sudah pensiun hampir 5 tahun. Dulu juga saya mengundurkan diri. Dina sudah pensiun, tetapi tugas belum selesai. Makanya ketika Ceng Mujib sebelum di PWI ini mendirikan Al-Magari, saya ada di belakangnya. Al-Magari itu adalah singkatan dari Aliansi Masyarakat Garut Anti Intoleran dan Radikalisme. Satu-satunya
di daerah Priangan yang berani melawan ex DITII, melawan NII, melawan ISIS dari kalangan sipil yang secara terang-terangan adalah Ceng Mujib dengan Al-Magharibi. Maka karena visi dan misinya sama, saya siap untuk berada di belakang Al-Maghari. Dan karena PWI pun juga sama, yaitu salah satu visi misinya itu untuk memerangi intoleransi, untuk memerangi radikalisme, untuk memerangi penjajahan secara ideologis, maka saya siap berada di belakang PWI dan jajarannya. Maka untuk itu saya akan selalu mendukung gerakan PWI Perjuangan Wali Songo dan laskarnya. Silahkan teruskan perjuangan ini, tidak perlu takut, tidak perlu takut, karena mohon maaf, negara ada di belakang bapak-bapak dan para kiai semuanya. Buktinya apa? Kalau negara tidak mendukung, tidak mungkin Pak Dan Ramia hadir, tidak mungkin Pak Kapolsek hadir, tidak mungkin Bapak Camat hadir. Ini artinya gerakan kita didukung oleh negara, jadi tidak perlu takut. Dan saya mohon juga, kita pun juga jangan sampai dibentur-benturkan seperti tadi. Kita sekarang ini sedang dibenturkan dengan NU, padahal justru PWI adalah sebagai penguat NU. Namun kalau PWI itu bukan hanya anggota NU, tapi siapapun juga warga negara Indonesia yang cinta akan negara, yang jangan sampai dipolitisasi oleh agama, bergabung di dalam PWI. Karena sekarang sudah ada politisasi agama. Agama berpolitik boleh, tetapi ketika politisasi agama itu tidak boleh. Apalagi di sini kita lihat adanya satu kelompok, satu golongan yang merasa paling tinggi, yang merasa paling suci, sehingga bangsa kita, bangsa Indonesia sebagai yang berdaulat di negaranya sendiri dianggap lebih rendah. Juga mereka menganggap bahwa dengan berkedok agama mereka seolah-olah yang paling benar, yang paling suci, sehingga bangsa Indonesia adalah ada di kelas 2. Ini adalah penjajahan secara ideologis, dan itu harus siap lawan. Alhamdulillah. Makanya itulah kenapa saya ada berdiri di sini, dan saya juga bahwa PWI ini juga sejalan juga dengan salah satu ya misi kita bersama. Apalagi saya sebagai ya sekarang selain di agamis, saya juga ada misi di budaya. Karena dari dulu pun juga zaman para wali, agama dan budaya itu merupakan satu jalur sejajar. Agama yang berbudaya, budaya yang beragama, yang nasionalisme. Tidak mungkin Islam bisa masuk di Tatar Sunda, di Jawa, di Nusantara kalau tidak berakulturasi, tidak berkolaborasi dengan budaya. Salah satu contohnya, mohon maaf, Kangjeng Sunan Syekh Syarif Hidayatullah itu ketika mendirikan masjid, beliau adalah putra dari Raja Mesir yang masih ada klan Rasulullah, dan beliau pun juga adalah cucu Prabu Siliwangi Sibaduga Maharaja. Beliau lahir di Mesir, di tanah Arab, besar di tanah Arab, datang ke Indonesia, kemudian beliau mendirikan masjid. Tahu nggak nama masjidnya apa? Yang di Cirebon? Tilawah. Oke teman-teman ya, itu barusan tadi video yang saya tampilkan. Saya ingin tahu seperti apa tanggapan teman-teman semua terhadap video yang barusan saya tampilkan. Bisa ditulis di kolom komentar teman-teman ya. Ini masih ranah polemik nasab. Jadi untuk teman-teman yang saya dengar, info yang saya dengar teman-teman ya, di pondoknya Gus Lim
kalau nggak salah Guslim, itu akan diadakan acara perdebatan antara Kiai Imad dan Habib Rizik. Entah itu benar atau tidak, saya kurang paham, tapi kalau diadakan, saya mendukung acara perdebatan tersebut dan saya sangat support. Supaya apa? Supaya cepat ketemu, supaya cepat selesai. Jadi nanti hasil dari acara perdebatan tersebut bisa ketemu kubu mana yang menang atau kubu mana yang kalah, itu bisa ketemu dan bisa saling bersatu lagi seperti itu. Karena masih kuat-kuatan tesis teman-teman ya, kuat-kuatan argumen. Dari pihak Yai Imad membatalkan nasab para Habib Ba'alawi, dari pihak Ba'alawi itu masih kokoh bahwasannya mereka adalah dzurriyyah Rasulullah SAW. Jadi menurut saya pribadi, keputusan yang tepat itu diadakan acara perdebatan terbuka di dalam ruangan yang netral. Itu menurut saya bisa menghasilkan poin-poin kebenaran seperti itu. Untuk teman-teman yang mendukung acara perdebatan tersebut di pondoknya Yailim, kalau nggak salah teman-teman ya, bisa ditulis di kolom komentar ya untuk supportnya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam dari Seputar Cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.